Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week 35 berakhir cukup gaje ya, dimana nggak jelas banget poinnya 30-an. Dan sekarang saatnya kita maju ke game week selanjutnya, game week 36. Let's go. Oke, game week 36 kali ini game week yang bisa gue bilang lumayan agak menjanjikan ya, karena akan ada dua tim yang double game week, yaitu ada Brighton dan juga ada Newcastle. Dua tim yang memang kalau bisa gue bilang performanya lagi cukup bagus. Di situ ada Trippier, ada pemain-pemain depan dari Newcastle yang lagi gacor, lalu selanjutnya ada pemain Brighton juga yang cukup padu ya untuk bisa kita lihat di beberapa game week terakhir, terlepas dari kekalahan Brighton di game week kemarin yang cukup agak mengagetkan juga ya. Dan sekarang seperti biasa gue akan bahas tuntas untuk tim selection, tim review singkat, dan juga ada Captain Picks untuk di game week 36 nanti. Untuk itu langsung aja kita masuk ke screen recordernya untuk tim review singkat game week kemarin. Let's go. Oke, langsung aja untuk tim review singkat gue kali ini, dimana tim gue kali ini mendapatkan 34 poin. Yang dimana 34 poin ini ada di bawah safety score, yaitu 38 poin, yang membuat tim gue kali ini panah merah. Yang dimana sebenarnya untuk di pertandingan di hari terakhir di game week kemarin gue sempat bisa cukup optimis gitu untuk bisa berada di atas safety score, tapi ternyata pemain-pemain Brighton gue ini cukup agak zong ya, dimana still -2 ini, still kalah dari Everton ya, kalah dari Everton 5-1 ya. Ini salah satu ya cukup mengagetkan juga ya. Everton berhasil mengalahkan Brighton dengan skor 5-1 yang dimana bisa kita lihat di sini ada Doucouré mencetak 2 gol, ada steal yang bisa kita lihat di sini gol bunuh diri ya, dan ada McNeil juga 2 gol, yang dimana artinya itulah penyebabnya kenapa steal -2, yaitu karena memang dia gol bunuh diri. Dan selanjutnya bisa kita lihat juga di sini Mitoma mencetak 1 assist ya. Lumayan banget 5 poin ya, untuk bisa ya, untuk minusnya nggak banyak ya, 6% aja, jadinya membuat Mitoma ini cukup bisa mengangkat tim gue ya dari minus rank yang cukup besar. Dan selanjutnya ada Grealish nih. Grealish dan Stones, pemain City gue ini nggak ada yang main dua-duanya, karena memang akan memaksimalkan untuk bisa bermain di Champions League kemarin melawan Real Madrid, yang memang betul aja ya cukup agak sengit kemarin. Jadi ini salah satu pilihan yang cukup brilian harusnya dari Pep Guardiola untuk bisa memaksimalkan pemain intinya nanti di pertandingan UCL. Dan ini juga membuat pertanyaan tanda tanya besar ya, apakah di pertandingan besok City akan kembali menyimpan pemain-pemain intinya dan kembali mencadangkan pemain-pemain intinya untuk bisa memaksimalkan di Champions League. Kita juga belum tahu tentunya. Yang ini cukup mengkhawatirkan nih untuk pemain-pemain dari Man City gue, yang dimana memang rencananya akan gue maksimalkan nanti di game week 37 ya, dimana 37 akan ada double game week terbesar terakhir tampaknya di musim ini. Yang dimana di sini bisa gue lihat gue punya triple City, punya triple Brighton nih nanti rencananya nih, untuk bisa gue masukin di game week 36 nanti, karena akan ada double game week ya, Brighton, City, MU, Chelsea untuk di game week 37. Cukup banyak, cukup menjanjikan pastinya. Dan selanjutnya untuk tim review gue di sini ada Muhammad Salah yang 10 poin, di mana Muhammad Salah sebenarnya tampaknya cukup oke ya kemarin ya untuk prediksi gue ya untuk Captain Picks, di mana Salah di posisi pertama ternyata emang bener aja, dan gue nggak mengikuti kata-kata gue sendiri ya untuk bisa mengaptenkan Salah di posisi pertama. Gue malah mengaptenkan Haaland, karena memang Haaland cukup mengerikan ya, untuk tidak mengaptenkan Haaland tuh cukup deg-degan gitu. Jadi untuk itu gue Haaland gue kaptenin kemarin, yang dimana bener aja dari segi hasil Salah lebih baik ya dibanding Haaland yang hanya 2 poin. Dan Tuni 2 poin juga, lalu ada Rashford 2 poin juga, lalu ada Kane yang 8 poin. Kane lumayan juga di sini 8 poin dengan mencetak 1 gol. Dan untuk pemain pengganti gue ada Pinnock yang masuk ya untuk bisa menggantikan Stones kayaknya, dan mendapatkan 2 poin. Dan sisanya Zuma, Andreas gue cedera dua-duanya yang belum tahu kapan kembalinya, dan Andreas katanya kabarnya bulan Juli baru balik. Itu salah satu kabar buruk ya untuk tim kita, dan gue artinya harus mengeluarkan Andreas nanti untuk bisa mengganti pemain Brighton ya. Dan Iversen 0 poin. Dan selanjutnya langsung aja untuk tim selection ya, dimana tim selection gue udah mentransfer pemain baru, yaitu Buonanotte, yang mana sesuai dengan rencana gue di video terakhir, gue akan mengganti pemain gue dengan salah satu pemain Brighton, antara lain mungkin yaitu Buonanotte atau mungkin Enzio. Tapi gue tampaknya nggak cukup berani untuk bisa mengeluarkan Tuni, jadi untuk itu gue akan mengeluarkan pemain Fulham gue, yaitu Andreas Pereira yang memang cedera cukup panjang,
untuk bisa gue ganti pemain Brighton ini, Buonanotte, yang dimana harganya murah, tapi memang dia minusnya adalah dari segi menit bermainnya yang cukup masih belum stabil. Tapi memang di 4 pertandingan terakhir dia selalu main, 3 diantaranya starting line up, jadi cukup lumayan oke lah untuk dari segi menit bermain, dan bisa gue lihat juga dari segi performanya dia cukup oke juga untuk dari segi eye test dia bermain. Dan selanjutnya kurang lebih begini untuk tim gue, nggak ada perubahan lain selain Buonanotte, dan untuk itu gue di sini punya triple up City dan punya triple up dari Brighton, yaitu Steele, Mitoma dan Buonanotte. Yang dimana semoga aja Steele nggak diganti ya oleh De Zerbi ya, karena melakukan kesalahan kemarin, dan semoga aja Steele tetap bermain bukan Sanchez ya, dan itu cukup agak mengkhawatirkan untuk dari segi tim gue ini untuk melihat apakah Steele yang main atau Sanchez yang main. Dan Trippier double game week juga di sini salah satu-satunya pemain Newcastle yang gue punya di sini untuk bisa mengarungi double game week 36 ini, yaitu Trippier melawan Leeds United dan lawan Brighton, dan sisanya tinggal yang double game week ada Mitoma, Buonanotte dan Steele. 4 pemain gue yang double game week yang dimana juga cukup menjanjikan adalah pemain-pemain dari Newcastle ya, dimana di situ ada Wilson yang cukup gacor ya tampaknya di beberapa game week terakhir, dan selanjutnya pemain pengganti gue di sini ada Tuni dan Pinnock, yang dimana gue cukup berat juga untuk mencadangkan Tuni ya, karena kadang-kadang Tuni itu kalau gue cadangin malah justru gacor gitu. Jadi untuk itu gue cukup agak ketar-ketir untuk bisa mencadangkan Tuni. Dan selanjutnya langsung aja untuk Captain Picks ya, dimana Captain Picks kali ini gue belum lihat juga untuk datanya untuk di game week kali ini, yang tampaknya akan ada mulai sedikit pergeseran ya, itu Haaland terakhir nggak cukup gacor, jadi harusnya turun ya untuk dari segi XG-nya. Ya langsung aja untuk data dari sebulan terakhir ya. Untuk XG tertinggi ada Mohamed Salah ya dengan 7,21 gol expected, dengan aktual golnya 8 gol dan 0 assist, mantep banget. Yang dimana ini mengungguli Erling Haaland ya dari sebulan terakhir, dimana Erling Haaland di posisi kedua dengan 6,74 dengan aktual gol 7 gol dan asisnya 2 gol. Dari segi asis lebih banyak Erling Haaland, tapi dari segi gol lebih banyak Mohamed Salah, yang ini membuat Mohamed Salah kembali ke jati dirinya ya sebagai goal getter, sebagai jagoan dari Liverpool untuk bisa merasakan gol-gol cantiknya gitu. Dan ini artinya kita udah harus bisa mempercayakan kembali ya Salah untuk bisa kembali menjadi kapten di beberapa game week ke depan. Ini mana Erling Haaland mulai agak diragukan karena memang dari segi Pep Guardiola yang mungkin akan memaksimalkan di Champions League ya, karena City belum pernah juga menang Champions League. Jadi ini salah satu ambisi terbesar Pep di musim ini gua rasa. Jadi Erling Haaland mungkin akan disimpan mungkin untuk di game week besok, atau mungkin kalau emang main mungkin satu babak aja, dan untuk bermain full gua rasa agak sedikit lebih kecil ya potensinya ya. Jadi untuk itu Mohamed Salah mungkin bisa menjadi potensi kapten terbaik ya untuk di game week kali ini, yang dimana Liverpool juga nanti akan menghadapi Leicester City ya. Dimana Leicester City sendiri kemarin baru aja kalah dari Fulham dengan skor 5-3. Jadi ini mungkin akan menjadi potensi yang bagus untuk Salah bisa kembali menjadi kapten di game week kali ini. Dan untuk itu gua akan maksimalkan kapten mungkin ke Salah ya untuk di game week kali ini. Posisi pertama untuk kapten Mohamed Salah untuk di game week kali ini, dan selanjutnya ada kapten picks. Pilihan kedua gua ada Erling Haaland dari Manchester City, kembali nggak boleh ketinggalan tentunya. Dan di posisi ketiga gua di sini mungkin ada Gabriel Jesus atau Callum Wilson. Tinggal kita lihat lawannya, yang dimana tentunya Callum Wilson bisa menjadi pilihan bagus karena memang dia double game week. Jadi Callum Wilson menjadi pilihan kapten ketiga dari kapten picks di game week ke-36 kali ini. Dan Gabriel Jesus sendiri bisa kita lihat ya, lawannya nanti adalah Brighton ya, dimana Brighton sendiri pertahanannya cukup kuat, jadi mungkin gak bisa menjadi potensi yang bagus banget ya untuk Gabriel Jesus bisa jadi kapten kali ini. Dan untuk itu berikut kurang lebih untuk 3 pilihan kapten yang bisa gue paparkan, yang diantaranya yang pertama ada Mohamed Salah untuk kapten pertama, di kapten kedua ada Erling Haaland, dan kapten ketiga ada Callum Wilson untuk pilihan kapten di game week ke-36 kali ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton, yang udah ikutin channel ini terus dari game week pertama kemarin. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, punya masukan, punya saran, kritik, nama-nama lain yang terlewat dari gue, bisa feel free langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau kasih saran, masukan, nama-nama lain yang terlewat dari gue tentunya di video kali ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang nonton. Asal seperti biasa, gue Irsyad. Bisa.